Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Yuk bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2 tentang pertumbuhan hewan. Yuk kita saksikan bersama. Di dalam pembelajaran 1 dan 2 ada beberapa materi. Yang pertama, ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan unggas dan mamalia. Yang kedua ada gambar dekoratif. Yang ketiga ada perkalian bilangan cacah. Dan yang keempat ada lambang dan perilaku sesuai sila kedua Pancasila. Oke, kita lanjut. Tahukah kamu gambar itu gambar apa? Yo, siapa yang tahu itu gambar hewan apa? Ya, benar sekali. Itu adalah gambar hewan angsa, ya. Nah, angsa itu memiliki bulu yang berwarna putih seperti tadi di gambar, ya. Pasti kalian sudah pernah melihat angsa. Bulunya berwarna putih. Angsa bernapas dengan paru-paru. Makanan angsa adalah biji-bijian. Angsa berjalan menggunakan kaki. Lalu di kaki angsa memiliki selaput. Selaput ini untuk apa? Untuk mereka berenang di air. Angsa berkembang biak dengan bertelur, ya. Seperti bebek, seperti ayam, angsa itu berkembang biak dengan bertelur. Kemudian kita memasuki daur hidup angsa. Apa sih daur hidup? Daur hidup itu tahap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dari kecil hingga dewasa. Sekarang kita lihat gambar daur hidup angsa. Daur hidup angsa dimulai dari telur. Setelah telur, dia akan menetas menjadi anak angsa. Setelah menjadi anak angsa, dia tumbuh menjadi angsa muda. Lama-kelamaan, dia tumbuh menjadi angsa dewasa. Setelah menjadi angsa dewasa bertelur lagi. Bertelur lagi menghasilkan anak angsa lagi. Anak angsa ke angsa muda ke angsa dewasa, dan seterusnya. Itu namanya daur hidup. Paham? Selanjutnya, itu gambar hewan apa? Lucu ya? Itu adalah gambar hewan? Ya, benar sekali. Kelinci. Kelinci itu bernafas dengan paru-paru. Kelinci itu bergerak dengan meloncat menggunakan kakinya. Kelinci itu hewan pemakan tumbuhan atau herbivora, seperti wortel, rumput, dan sayuran hijau. Kelinci itu berkembang biak dengan melahirkan, beda dengan angsa. Kalau angsa tadi bertelur, kalau kelinci melahirkan. Paham ya? Oke, kita lanjut. Daur hidup kelinci itu dimulai dari anak kelinci. Setelah kelinci dilahirkan, ini menjadi anaknya ini kecil-kecil ya. Setelah anak kelinci itu tumbuh, dia akan menjadi
anak kelinci ya, kelinci muda. Kelinci muda. Setelah kelinci muda tumbuh dan berkembang menjadi kelinci dewasa. Ya. Lalu kembali lagi kelinci dewasa melahirkan anak kelinci ya. Jadi daur hidup itu gitu ya, muter dari kecil hingga dewasa, dewasa melahirkan anak lagi dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar gambar dekoratif. Apa sih gambar dekoratif? Gambar dekoratif itu merupakan gambar dengan teknik menghias. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghias atau memperindah karyamu, memperindah gambarmu ya. Di gambar dekoratif terdiri dari titik, garis, bidang, bentuk, dan warna ya. Di LKS kalian ada. Kalian bisa membuka LKS halaman 68. Di situ ada unsur-unsur dekoratif, ada titik, garis, bidang. Bidang seperti persegi ya, seperti lingkaran. Tuh. Terus ada bentuk, bentuknya ada balok dan ada warna. Jadi kalian kalau menggambar diberi warna biar indah. Itulah tujuan gambar dekoratif. Kalian bisa membuka LKS halaman 69 tentang cara menggambar dekoratif angsa. Di situ sudah ada cara-caranya ya. Kalian bisa praktek sendiri dibantu oleh orang tua, gitu ya. Oke? Sekarang kita akan belajar perkalian bilangan cacah. Contoh soal. Bu Tuti mempunyai 2 kandang angsa. 1 kandang berisi 3 angsa. Berapa banyak angsa milik Bu Tuti? Nah, di sini ada kotak berwarna biru. Kotak warna biru ini Bu Tuti anggap sebagai kandang. Jadi Bu Tuti mempunyai 2 kandang atau 2 kotak berwarna biru ya. Terus kita tulis 2, angka 2 di sini. Gitu ya. Kita tulis 2. 1 kandang berisi 3 angsa. Berarti 2 dikali 3 sama dengan 3 ditambah 3 ya. Sama dengan berapa? 6. Oh, jadi Bu Tuti memiliki 6 ekor angsa ya. Kemudian contoh soal lagi. 3 dikali 4. Kalian melihat ini, 4-nya ada berapa kali? Ada 3 kali. Jadi 4-nya ini ada 3 kali. 1, 2, 3. Ditulis begitu ya. Lalu kita jumlahkan. Kalian tahu perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang ya. Jadi setelah ketemu ini kalian jumlahkan. 4 ditambah 4 8. 8 ditambah 4 12. Oh, jadi 3 dikali 4 sama dengan 12. Gitu, sampai gitu paham? Terus soal berikutnya, 2 dikali 5. Kamu lihat angka belakang 5. 5-nya ada berapa? Ada 2. Kita tulis 5-nya 2. 1, 2. Terus ditulis tambah di tengah-tengahnya ya. Karena perkalian adalah penjumlahan yang berulang. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oh, jadi 2 dikali 5 sama dengan 10. Sudah paham? Nah, seusai bermain, Rehan membantu ayah memberi makan angsa dan kelincinya. Membantu orang tua itu merupakan
sikap, sila kedua Pancasila. Ya, sila kedua Pancasila itu apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa? Rantai emas. Ya. Siapa yang pernah membantu orang tua? Kalau kalian sudah pernah membantu orang tua, berarti kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Bagus sekali. Rantai emas ini saling berkait. Artinya apa? Melambangkan bahwa manusia itu saling membutuhkan satu sama lain. Tidak ada manusia di dunia ini yang dapat hidup sendiri. Coba bayangkan, kamu bisa hidup sendiri? Tidak bisa, pasti membutuhkan orang lain ya. Ya, sikap kedua Pancasila itu adalah berbicara sopan. Berbicara sopan kepada orang tuamu, kepada gurumu, kepada tetanggamu, dan kepada temanmu. Itu merupakan sikap kedua Pancasila. Yang kedua adalah menghormati dan membantu orang tua. Ya, jadi kalian harus menghormati orang tuamu, membantu orang tuamu agar orang tuamu bangga kepada kalian ya. Nah, terima kasih sudah menyaksikan video dari Bu Tuti ya. Dipahami, nanti bisa diulang-ulang lagi ya. Tetap belajar, berusaha, dan berdoa semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Anak-anak bisa sekolah lagi ya, bertemu Bu Tuti, bertemu Bapak dan Ibu guru, serta teman-teman 3B yang tersayang. Sekian dari Bu Tuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.